Aku seorang putri kerajaan yang dibuang demi kedamaian rakyatku. Daela Mingga. Beginilah kisahku. Dahulu kala di kerajaan Sanggar Kabupaten Bima, hidup seorang putri cantik. Namanya Daela Mingga. Tak lain adalah aku. Aura kecantikanku tergambar dari julukanku Oharanga Haninu Oinono, yang dimana artinya tenggorokan bening, sehingga makanan dan minuman yang aku telan terlihat dengan jelas. Suatu hari, aku hendak mandi di Sori Sabu atau Sungai Sabu di dekat istana. Tanpa aku sadari, rupanya momen saat aku pergi mandi dimanfaatkan oleh banyak pangeran yang berebut ingin melihatku. Sampai suatu ketika terjadilah tragedi, perkelahian antar pangeran yang berusaha menatap wajahku. Dari perkelahian tersebut membuat salah satu pangeran terbunuh. Saya sangat terpukul mengetahui itu. Oleh karena itu, aku disembunyikan oleh orang tuaku di lumbung padi untuk menghindari fitnah. Tak sampai di situ saja, rupanya perang tanding antar pangeran pun berlanjut. Mereka bahkan membuat kesepakatan, siapa yang menang, dialah yang berhak untuk menikahiku. Hingga akhirnya salah satu pangeran yang keluar sebagai juara duel Sori Sabu. Pangeran itu pun datang menemuiku dan melamarku. Ayah dan ibuku menerima pemuda itu dengan baik namun belum mengabulkan niatnya. Di saat bersamaan, berdatangan pula pangeran dari seberang untuk melamarku. Orang tuaku cukup sulit memecahkan persoalan tersebut. Jika salah mengambil keputusan, bisa berujung pada peperangan antar kerajaan yang mengakibatkan kerajaan Sanggar hancur. Ayahku pun bermusyawarah dengan para pembesar istana. Pilihannya ternyata amat tragis. Aku harus dibuang ke tempat yang tinggi dan sangat jauh, yaitu Motilahalo, sebuah danau di bekas letusan Gunung Tambora. Mengetahui itu, aku hanya bisa pasrah. Aku pun berkata, demi kehormatan kerajaan Sanggar, aku siap mengorbankan diri. Mendengar tekadku, seluruh rakyat menangis haru. Sampai tiba waktunya, aku diantar ke tempat pembuangan. Ribuan rakyat mengiringi dengan tarian dan nyanyian perpisahan inden dua yang mendayu-dayu. Aku diusung bersama ayah dan ibuku ke puncak Tambora. Tepat tengah hari kami sampai di pantai Laholo. Aku berdiri di atas batu bersusun 7 dengan memakai baju warna merah ungu. Aku pun mengucapkan kata-kata perpisahan. Wahai seluruh rakyatku, biarlah aku yang mengalami nasib seperti ini, jangan lagi dialami oleh kalian. Kecantikan akan aku bawa semua. Seandainya kalian itu cantik tapi tidak kelihatan anggun, seandainya kalian anggun tapi tidak kelihatan cantik, semuanya itu, biarlah aku yang bawa dan berpegang teguhlah pada kata hikmah dan falsafah yang sudah memasyarakat, yakni norma yang baik adalah titah orang tua kita. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, aku bersujud di hadapan orang tuaku. Setelah itu lalu menuju peti yang disediakan dan masuk ke dalamnya. Terdengar tangisanku memilukan saat peti ditutup dan perlahan dihanyutkan ke Motilahalo. Peti itu terus menjauh dan sayup-sayup tangisku perlahan menghilang. Sampai akhirnya peti tak tampak di kejauhan. Ayah dan ibuku pun kembali ke istana. Hingga saat ini, orang Sanggar zaman dulu masih percaya kalau aku masih hidup secara gaib dalam satu kerajaan di puncak Tambora. Aku pun kerap muncul di saat-saat tertentu dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beruntung. Dan orang tersebut akan bisa menikmati kehidupan di lingkungan kerajaanku 1-7 hari.